Halo teman-teman, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Mozaik Nur Ramadan Saleh, Safina Titi Aisyah, dan Topik Hidayat ingin memperkenalkan kafe yang ada di Karawang, yaitu Kafe Lapak Ngopi. Yuk ikutin terus. Nah, ini dia teman-teman, bagian dalam dari Kafe Lapak Ngopinya. Gimana? Modern banget kan? Bagian outdoornya juga luas banget loh. Selain itu, di sini juga ada live musik, beberapa spot foto, private room untuk meeting, bahkan musola juga ada loh. Tempat wudhunya juga bersih banget. Kalau penasaran, kita langsung tanya ke narasumbernya aja yuk. Siang Kak, perkenalkan aku Safina Titi Aisyah dan temanku Topik Hidayat. Di sini kita mau nanya-nanya nih Kak tentang Kafe Lapak Ngopi ini. Sebelumnya perkenalkan kakaknya namanya siapa ya? Ardi. Kak Ardi. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Kak ya. Amin. Oke Kak, langsung aja ke pertanyaannya ya. Kalau boleh tahu sejarah awal lapak ngopi ini gimana ya Kak? Saya sih gak begitu tahu bener pure sejarah lapak ngopi ini gimana gitu. Karena saya pure juga di sini. Emang pertama datang di sini tuh udah berbentuk bangunan seperti ini, dan katanya ini bekas loker koran, rumah-rumah jadul, loker koran. Kayak rumah zaman Langsung sama owner saya tuh dibelilah, dijadikanlah lapak ngopiin seperti itu. Jadi kayak apa sih sejarah atau sebelumnya atau nggak tahu juga sih, soalnya kan saya juga ngelamar kerja ke sini gitu, jadi nggak tahu kalau masalah sejarahnya, cuman taunya ini bekas loker koran sih. Berarti kakak udah berapa lama nih Kak di sini? Sekarang kita tuh Maret bulan ini tanggal 28, 4 tahun. Dari nol pertama kali lapak ngopi buka saya udah di sini. Lama juga ya Kak ya? Ya lumayan lah. Kenapa kafe ini dinamain Lapak Ngopi Kak? Setahu saya dari pertama kali saya di training di sini 13 hari dulu kan. Jadi si owner bilang, "Kenapa ini disebut Lapak Ngopi Karawang? Dan kenapa lapak ngopi? Enggak kenapa nama kah atau apa yang match sekarang lah gitu." Iya. Bilangnya katanya lapak ngopi, dulu saya sering ngelapak, jadi sering lapak-lapak nongkrong di pinggir sama temen-temen gitu sih. Oh cuman sepele itu, tapi sekarang jadi lapak ngopi Karawang. Kalau boleh tahu ada berapa sih Kak total keseluruhan karyawan yang ada di sini? Percaya nggak? Segede ini karyawan cuma 16 orang. Tapi dari awal emang udah langsung 16 orang Emang atau? segitu. Oh, dari awal langsung 16 orang. Percaya nggak? Seluas ini. Padahal gede banget loh ini Kak. Semua orang berpikir bahwa kafe ini besar dan karyawannya tuh banyak. Padahal kita enggak. Di servis aja cuma ada 6 kita. Sisanya ada di belakang. Itu rolling atau Kita ada 2 shift. Di 2 shift itu masuk jam 11 shift 1, shift 2 nya jam 12. Jadi yang shift 1 kita di manage lebih ke sedikit karyawan, masuk 2 orang, jadi sisanya ke malam. karena lebih ramai di malam. Gitu. Dulu awal buka udah sebesar sampai sebagus ini ya Kak? Kalau interior di depan sih iya segitu. Cuman kalau ke belakang banyak yang direnov sih. Ini aja yang kita dudukin dulu archery buat pemanah. Oh.
Kita ada area pemanah dulu di sini. Berhubung semakin banyak customernya, dirubahlah sama owner kita di sini. Biar lebih banyak lagi Seperti bisa mas. Tapi kalau live musik kayak gini udah emang dari awal ada kak? dari ada. Tadinya di depan di Adanya- area bar. Adanya setiap hari atau hari apa? Kita adanya live musik pop, mau akustik ataupun band full, kita adanya di malam minggu. Kalau minggu malam Senin pakai keyboard kayak nostalgiaan, yang datang ibu-ibu sama bapak-bapak lah kayak gitu. Tadi Hari juga ini lihat. sekarang ada, nanti jam 7:30 biasanya. Kalau boleh tahu proses pembuatan kopinya secara manual atau sudah menggunakan mesin kak? Kita udah ada mesin. Udah ada. Mm. Kalau manual brew kita ada, cuman kalau yang pure kopi kita kayak espresso, cappuccino itu emang udah ada mesinnya. Ciri khasnya di sini kopi apa kak? Kita sih yang lebih banyak keluar itu dari kayak minuman aja, karamel macchiato. Ciri khasnya tuh katanya sih melekat di kopinya sih. Kita karena punya beans sendiri, beans kopi sendiri. Dulu pemasaran kafe ini udah menggunakan media sosial atau promosi langsung turun langsung kak? Kita sebenarnya nggak ada relasi apapun. Kayak misalkan gabungan sama biar promonya biar cepet, enggak. collab Awal mula kita training 3 bulan pertama kita punya kayak fotografer khusus dari lapak kopi. Nah selepas 3 bulan kita lepas dan kita nggak ada di sosmed, cuman posting biasa aja kayak di Instagram, udah sih nggak ada di manapun. Karena ini pure yang punya lapak kopi itu satu orang sendiri, nggak ada collab sama yang lain. Tapi keren juga ya kak? Iya sih, kalau dirasain banyak yang minta kita mau gini gabung, mau ini gabung, dari manajemen sama owner nggak mau. Ini punya saya, kenapa harus gabung? Kita mau sendiri. Berarti nggak ada rencana mau ini kak apa? Buka cabang. Buka cabang. Kita nggak buka cabang sebenarnya, kita udah punya 3. Oh udah ada 3 di Karawang? Lapak kopi, tapi bukan lapak kopi, jadi tetap yang punya sama. Ada Barberbo Karawang yang di apa ya? Nagasari. Di sini apa sih? Yang ke arah ke pasar ke situ, ada di situ Barberbo. Yang sekalian bisa buat cukur rambut itu ya? Nah itu Oh, kopinya iya. kita yang punya. Itu kebangsawan kopinya. Kalau yang satunya yang baru ini baru genap setahun, Lama dari Kopi, yang di alun-alun, Babaton. Belum lihat ya? Coba di Instagram juga ada itu lah. Apa namanya, Lama Kak? dari Kopi. Lamadre. Kalau Owner yang lapak sama. kopi ini nama Instagramnya apa kak? lapakngopi.kro. Berapa modal yang digunakan untuk pembangunan usaha ini kak? Aduh kalau modal nggak tahu soalnya saya kan karyawan, nggak iya. bener ngedetail dari nol banget berapakah atau itu enggak sih. Nggak apa-apa kak. Apakah harga yang diberikan kepada pelanggan sudah mengikuti pasaran yang ada di sini atau emang punya patokan harga sendiri kak? Kita sama yang lain, kita kan harus gunain pajak ya, sama kayak yang lain. Jadi kayak menentukan mengikuti pajak atau gimana kak? Iya, kita pakai pajak 10% dari negara mengikuti. Kira-kira berapa sih omset penjualan perharinya kak dari lapak kopi ini? Namanya jualan pasang surut sih ya, kita bingung kan, jadi nggak bisa nentuin. Cuman diangkakan kalau terhitung ramenya di malam minggu sih kita. Omset yang amat sangat besar. Kira-kira berapa kak kisaran harganya? Gitu? Boleh nggak ya dibayarin? Boleh, Kak, boleh. Boleh nggak Boleh ya? di-spill kok. Sampai 10 jutaan lebih, sampai lebih bisa. Sehari itu kak? Kalau di hari biasa mungkin enggak lah, paling di bawah itu. Gede juga ya kak? Apa aja produk yang ditawarkan sama lapak kopi ini kak? Kayak ada apa aja? Makanan? Banyak banget, kita ada makanan kayak makanan ringan, makanan berat, nasi goreng, menu paket kita ada. Kayak minuman-minuman pun banyak variannya. Makanya kita hampir 90 menu minuman aja. Makanan juga 90 kurang lebih. Banyak banget. Banyak. Makanya kita sebagai karyawan benar-benar ngapalin menu itu, kita ngejudge ke customer, nawarin customer tuh gimana. Kita harus tahu juga visual makanan, minuman, rasa, ini apa aja dalamnya kayak gitu kan.
kita harus tahu. Dari 16 karyawan itu menunya sebanyak itu kak? Iya, Wow. gila kan? Kalau kitchennya itu udah ada sendiri kak? Ya, Ada sini. di belakang kita, jadi ada step di belakang. Sekarang kan lagi pandemi nih kak, kayak ada gak sih dampak dari pandemi yang dirasain sama kafe ini? Banget sih. Gimana kak? Corona pertama malah kita tutup 3 bulan. Owner kita lebih memikirkan kondisi karyawannya. Bilangnya kalian jangan sampai terpapar. Perusahaan kita mau gimana? Bilangnya gitu. Yang pertama, yang kedua omset kita sangat amat menurun. Setelah corona PPKM 1 2 aduh. Ribet level, aduh. Cukup turun banget sih kita omset. Cuman sekarang ya minimal sih nggak jauh banget di angka kita rugi, tapi alhamdulillahnya kita stabil. Sekarang tuh lagi stabil ya. Udah bisa bangkit berarti ya? Bangkit lagi tuh. Yang PPKM pertama, aduh ribetnya kita dikejar-kejar polisi terus. Jam 10 harus sudah terus. Semalam aja kita malam minggu sampai ada polisi jam 10 Lagi udah datang. rame-ramenya ya, Lagi Kak, ya? penuh-penuhnya. Kita udah pada kacar-kacir kayak gitu. Tapi ada pengurangan karyawan nggak kak waktu lagi turun-turunnya itu? Owner kita memikirkan kondisi karyawannya benar-benar sama. Kita pun sampai diliburkan 3 bulan itu owner masih memikirkan gajinya dikasih dulu, masih. Alhamdulillah, owner kita masih baik. Mikirin kondisi karyawannya gimana, makan atau tidakkah katanya bilangnya gitu. Keren juga ownernya kak. Terus? Apakah ada inovasi baru dari tahun ke tahun kak untuk lapak kopi ini? Inovasi tahun ke tahun. Ya seperti pembangunannya mungkin. Iya atau sih, produk. ini kita banyak banget pembangunan yang direnov ulang, dijadiin ini. Nanti belakang pun kita mau ada rencana sih. Emang udah ada rencana, lagi dibikin desainnya. Mau dibuat spot foto lagi di sini, mau dirubah. Ini udah garing katanya, udah benda lama katanya. Mau dirubah, dan area ini outdoor kita mau benar-benar dirapikan, nggak pakai paving block lagi kayak gitu. Ini tuh kan tadinya putih bening, kita dari cahaya tuh keluar dari sini. Berhubung kok panas ya, dirubah lagi, ditutup jadi adem seperti ini. Banyak perubahan. Panggung aja nggak segede ini dulu, kecil banget. Sekarang udah makin gede, alhamdulillah. Apa nih kak produk unggulan dari lapak ngopi ini kak? Kayak Paling best seller gitu. Kita sih sering ngejual ke customer itu menu yang paling harga tinggi kan. Harus dong itu seperti itu kan, harga-harga yang tinggi. Kita kalau di kopi ini kita sering ngejual caramel macchiato dengan harga yang lumayan karena rasa dan tampilan kita lebih bagus. Karena ada saus karamel. tadi aku juga Oh gitu, itu. Terus kalau makanan berat sih kita sampai ke cobek pun ada. Kita menu cobek ikan nila udah ada kita. Itu yang best seller, menu cobek. Makan siang tuh pasti itu banyak keluar. Kalau tadi kan aku pesan nasi goreng lapak ngopi tuh kak. Nah itu bedanya apa tuh kak sama nasi goreng lainnya? Beda banget. Soalnya kan ada nasi goreng kambing, berarti itu ada kambingnya, ada nasi goreng kencur kikil. Kalau lapak ngopi itu ciri khasnya lapak ngopi nasi goreng itu. Gitu. Kita ada banyak, ada teri kecombrang ya, tadi kayak ada sambal hijau. Nah, itu ada campuran sambal hijau, ada terinya gitu. Kalau yang lapak ngopi unggulan di kita sih. Terakhir nih kak, untuk teman-teman yang mau datang ke sini bisa kemana kak? Langsung langsung aja di Jalan Panatayuda nomor 18, samping Joko Pramono, Karawang. Rumah saya Joko Pramono. Udah ya? Udah belum sih? Makasih banyak ya kak ya. Mungkin cukup sekian pengenalan Kafe Lapak Ngopi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.